Pagi semuanya, saya harapkan semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja dan sehat selalu. Dan mari kita bersama-sama berdoa sekali lagi supaya bangsa dan negara kita cepat bebas dari wabah corona ini. Baiklah, hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita, kuliah Pancasila. Masih dengan topik yang sama, tapi ada beberapa subtopik yang berbeda. Hari ini kita akan berbicara tentang kesejahteraan rakyat dan Pancasila, serta kebebasan beragama dan Pancasila. Ini topik yang sebenarnya cukup menarik, ya. Karena ketika kita berbicara tentang kesejahteraan rakyat, itu sebenarnya adalah tujuan dari Pancasila. Dan ketika kita berbicara kebebasan beragama, maka hal tersebut tidak lepas dari semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, kita mulai saja. Ya, untuk topik yang pertama, yaitu kesejahteraan rakyat dan Pancasila. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah implementasi atau penerapan dari sila kelima. Ya. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Esensi dari sila kelima adalah bagaimana setiap rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil di bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, ini harus diperhatikan dulu oleh penyelenggara negara, ya, yang dalam hal ini adalah pemerintah. Apakah sudah berhasil mendistribusikan keadilan pada seluruh rakyat Indonesia? Nah, ini yang kemudian sering menjadi perdebatan. Apakah kemudian yang terakhir ini kan, yang akhir-akhir ini yang cukup mengemuka adalah terkait masalah BPJS. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini pemerintah menaikkan iuran BPJS, apakah dengan demikian hal tersebut tidak bertentangan dengan sila kelima atau keadilan sosial bagi seluruh Indonesia? Tapi argumentasi yang pro adalah, ya kan yang dinaikkan adalah yang golongan 1 atau kelas 1 atau kelas 2, sementara kelas 3 tidak naik. Artinya kelas yang yang kurang mampu, iurannya tidak dinaikkan. Nah, itulah masih jadi perdebatan. Tapi pada intinya, esensinya adalah pemerintah harus bisa menjamin bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil di bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, persoalannya kemudian adalah bagaimana pencapaiannya? Apakah negara Indonesia sampai saat ini sudah mendekati sila kelima atau masih jauh? Ya, kita bisa lihat wabah corona ini meluluhlantakkan banyak, ya, dari mulai sektor-sektor industri, ya, yang karyawannya harus dirumahkan gara-gara harus physical distancing atau menjaga jarak fisik. Dan juga ada banyak usaha-usaha yang tutup juga akibat tidak boleh berkumpul, ya, karena biasanya ekonomi di Indonesia berjalan ketika ada masyarakat yang mendatangi pasar. Nah, ketika pasar itu ditutup akibat wabah, otomatis ekonomi menjadi kolaps. Nah, untuk itu mari kita lihat pada implementasi dari sila kelima dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 33 ayat 1-4 yang berbunyi, ayat pertamanya adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi ini bukan ekonomi liberal, tapi ekonomi yang didasarkan atas usaha bersama, gotong royong. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi semua cabang-cabang yang produksi atau usaha industri barang dan jasa yang meliputi hajat hidup orang banyak, seperti misalnya beras, ya, sandang pangan papan, ya, pakaian, harusnya itu dikuasai oleh negara. Dan kemudian, ya, hasil produksinya benar-benar untuk kesejahteraan rakyat. Ayat 3 adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini mari kita lihat bagaimana apakah
sampai saat ini, ya, sumber daya alam kita benar-benar telah dikelola dengan baik oleh negara dan bangsa Indonesia, dan kemudian hasilnya bisa dinikmati oleh mayoritas rakyat Indonesia. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Mungkin untuk pemerintah yang sekarang, mereka sempat ada prestasinya, yaitu mengambil alih sebagian besar saham Freeport. Kalau dulu kan pada era Orde Baru itu hanya 10% negara Indonesia yang dapat dari Freeport. Sementara pada pemerintah yang sekarang atau pemerintah Pak Jokowi, ya, itu naik jadi 51%, diakuisisi oleh salah satu lembaga yang merupakan rekanan dari pemerintah Indonesia atau Inalum. Nah, persoalannya apakah hasil pengelolaan sumber daya alam oleh Freeport itu bisa dinikmati oleh mayoritas rakyat Indonesia? Itu yang masih jadi pertanyaan. Tapi intinya, ya, esensinya adalah bahwa pengelolaan sumber daya alam harus melalui campur tangan negara Indonesia, dan distribusinya harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Tidak bisa untuk segelintir orang saja, tidak bisa untuk oligarki saja, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Ayat 4 adalah perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas prinsip demokrasi ekonomi, ya, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Artinya di sini ekonomi bukan hanya untuk keuntungan segelintir orang, tapi ada demokrasi ekonomi. Artinya mayoritas rakyat juga berhak mendapat keuntungan dari sistem ekonomi Indonesia. Prinsipnya kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, dan yang penting lagi adalah berwawasan ekologis atau lingkungan. Itu yang jadi persoalan selama ini, karena kita sama-sama tahu, ya, di hutan di Riau dan di Kalimantan itu seringkali terjadi apa yang dinamakan sebagai kebakaran hutan. Sebenarnya itu kan merupakan dampak dari pembukaan lahan secara sembarangan tanpa mengikuti prosedur yang ramah lingkungan. Nah, ini yang kemudian harus diperhatikan oleh pemerintah. Karena kalau kita berbicara implementasi ayat 4 dari pasal 33, pemerintah harus menjamin bahwa pembukaan lahan di Riau dan Kalimantan harus berdasarkan atas prinsip yang ramah lingkungan. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi, makna pasal 33 adalah bahwa sistem ekonomi seharusnya bukanlah ajang persaingan bebas, tapi adalah ajang untuk bekerja sama, saling membantu, tolong-menolong, gotong royong. Karena jelas sekali bahwa perekonomian adalah sebuah usaha bersama berdasarkan nilai kekeluargaan. Negara harusnya berperan aktif, ya, mengatur supaya keadilan sosial bisa terwujud. Dalam hal ini pemerintah dengan bantuan rakyat bekerja sama, ya, bahu-membahu supaya keadilan sosial di Indonesia bisa terwujud, khususnya pada masa pandemi sekarang, pada masa wabah corona sekarang. Sekarang kan boleh dikata banyak orang yang, ya, kehilangan pekerjaannya karena perusahaan yang tempat dia bekerja harus gulung tikar akibat tidak bisa lagi berproduksi. Buruh-buruh tidak bisa ke pabrik karena harus ada physical distancing. Karena kalau tidak ada jarak fisik maka bisa terpapar corona. Nah, itu yang mengakibatkan banyak usaha-usaha industri, ya, barang dan jasa itu sempat kolaps. Terakhir itu masalah Ramayana, itu harus tutup karena tidak boleh ada pengunjung, kan. Kalau pengunjung tidak ada, bagaimana mereka mendapat keuntungan? Nah, baiklah, kita lanjutkan. Jadi kalau kita coba lihat slide ke-7, ya. Jadi ada Panitia Keuangan dan Perekonomian, sebuah panitia bentukan BPUPKI yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Dalam soal perekonomian Indonesia Merdeka merumuskan bahwa pengertian dikuasai oleh negara adalah sebagai berikut. Artinya ketika kita berbicara bahwa ayat 2 kan dikuasai oleh negara. Maksudnya apa? Di sini dijelaskan. Yang pertama adalah pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman pada keselamatan rakyat. Ya. Jadi keselamatan rakyat harus menjadi patokannya atau hukum tertinggi.
Yang kedua, semakin besarnya perusahaan dan semakin banyaknya jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya, karena semakin besar mestinya pemerintah tetap harus mengintervensi. Jadi intervensi pemerintah juga semakin besar pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, tanah air haruslah di bawah kekuasaan negara. Dan yang keempat, perusahaan tambang yang besar dijalankan sebagai usaha negara. Artinya, untuk saat ini mungkin sudah lumayan ya, Freeport dikuasai sahamnya 51%. Tapi idealnya kalau menurut dari Panitia Keuangan dan Perekonomian bentukan BPUPKI ini yang diketuai oleh Muhammad Hatta, kalau kita berbicara yang keempat tadi, perusahaan tambang besar dijalankan sebagai usaha negara, artinya Freeport haruslah menjadi perusahaan negara Republik Indonesia, harus menjadi ya minimal BUMN, kalau tidak bisa menjadi perusahaan negara seperti PLN. Nah, itulah konsekuensi dari pengertian dikuasai oleh negara. Nah, itulah intinya bagaimana ya negara Indonesia bisa berperan aktif mendistribusikan kekayaan ya, kekayaan alam, hasil proses distribusi atau hasil produksi dan distribusi atau hasil ekonomi Indonesia bisa didistribusikan dengan baik pada seluruh rakyat Indonesia sehingga tidak ada lagi ketimpangan sosial. Nah, itulah topik kita yang pertama, yaitu kesetaraan dan Pancasila. Kita lanjutkan topik kedua, yaitu kebebasan beragama dan Pancasila. Baiklah, kebebasan beragama sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi ya di awal, bahwa kebebasan beragama ini terkait dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sebenarnya ini sudah tertuang juga dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Artinya semua semua warga negara Indonesia yang memiliki kepercayaan keagamaan tertentu itu dibebaskan atau bebas untuk menyelenggarakan tata peribadatannya, bebas untuk beribadah, bebas untuk menyembah Tuhan yang diyakininya dimanapun tempat ibadah yang tempat dia berdoa. Nah, itu kan idealnya. Maknanya kemudian apa? Yaitu bahwa negara memberikan jaminan terhadap kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan tata cara peribadatan sesuai agama dan keyakinannya. Oleh karena itu, segala bentuk persekusi ya, dari individu atau kelompok tertentu terhadap individu atau kelompok agama tertentu yang sedang menjalankan ibadah keagamaan adalah bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi tidak boleh kita mengganggu kaum agama lain yang tengah menjalankan ibadah agamanya. Tidak boleh membubarkan, karena itu adalah hak dia sesuai dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dan selain itu juga diperkuat ya, jaminan terhadap kebebasan beragama ini diperkuat dengan pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Artinya di sana berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan dan lain-lain. Artinya di sini memperkuat, mempertegas bahwa negara harus memberikan jaminan terhadap kebebasan warga dalam memilih agama, ya, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan dan lain-lain. Dan juga ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 22 ayat 1 dan 2. Yang pertama, ayat 1 adalah setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ayat kedua, negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Artinya di sini sudah jelas ya, perangkat perundang-undangan kita dari mulai konstitusi sampai turunannya sudah ada, sudah menjamin ya kebebasan beragama. Persoalannya kemudian adalah bagaimana realitas kebebasan beragama di Indonesia. Kalau kita lihat beberapa tahun ke belakang, banyak sekali kekerasan atas nama agama di Indonesia. Masih sering terjadi persekusi orang yang menjalankan ibadah agamanya,
Misalnya kalau dia bangun rumah ibadah tapi tidak mendapat izin dari warga setempat, ada persekusi. Nah itu kan sebenarnya tidak boleh. Kalau kita berbicara tentang pasal 29 ayat 2 dan pasal 28E, di sana sudah jelas bahwa negara harusnya berperan aktif memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama seluruh rakyat Indonesia. Dan selain itu juga negara harus menjamin juga bagaimana kaum minoritas ya, bisa menjalankan ibadah agamanya. Kalau beberapa waktu yang lalu kan pada era pertama pemerintahan Pak Jokowi sempat terjadi polemik terkait kolom KTP. Akan tapi ternyata sudah sudah diperbaiki pada periode kedua. Artinya sekarang kita boleh mencantumkan aliran kepercayaan di kolom KTP jika tidak sesuai dengan 6 agama resmi negara yang lain. Ya, nah inilah yang kemudian PR dari pemerintah Indonesia, ya, negara dan bangsa Indonesia, bagaimana ya, persekusi terhadap sekte minoritas dalam sebuah agama dan kebebasan beragama untuk menjalankan ibadah di tempat ibadah masing-masing itu harus dijamin oleh negara. Jangan sampai ada persekusi lagi. Ya. Jangan sampai ada kekerasan atas nama agama. Jangan sampai orang-orang beribadah dalam rasa takutnya. Nah ini yang harus diperhatikan oleh negara dan bangsa Indonesia. Baiklah, saya pikir untuk sesi hari ini, ya sesi yang pertama cukup untuk sampai di sini. Untuk tugas bisa dilihat pada Google Classroom di bagian classwork atau tugas kelas. Jangan lupa untuk mengerjakan dan mengumpulkannya sebagai ganti presensi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Selamat pagi.